Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini semakin mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, channel Bang Kofil ya, channel yang menjelaskan tentang edukasi kripto, permasalahan bisnis Ponzi dan pinjaman online ilegal ya. Oke ya. Saya harapkan kepada teman-teman yang menonton video saya ini dan yang melakukan subscribe dan menyalakan loncengnya diberi kemudahan dan diperlancar rezekinya. Oke, amin ya. Oke teman-teman ya, pada kesempatan kali ini ya gitu ya, saya akan menjelaskan ya sebuah mungkin ini udah banyak terjadi ya di dunia cryptocurrency ya. Banyak sih teman-teman kita yang mengalami hal ini ya. Hal ini disebut dengan dusting attack gitu ya, dusting attack gitu ya. Nah, ini sebuah dusting attack ini apa? Dusting attack ini adalah sebuah serangan ya, serangan hack gitu ya, hacker yang ditujukan kepada pemilik dari wallet cryptocurrency seperti Trust Wallet ya, Savvyval dan lain sebagainya gitu ya. Dengan mengirimkan ya ataupun mengirimkan sebuah jebakan ya, atau seperti mungkin dia mengirimkan koin yang aneh-aneh gitu ya. Cryptocurrency juga, dia berbentuk kripto juga. Tujuannya itu untuk mengetahui aktivitas dari transaksi dari Trust Wallet kita gitu, ataupun wallet kripto kita gitu ya. Seperti yang kita ketahui, wallet ataupun juga media Trust Wallet seperti Savvyval ya, Trust Wallet dan sebagainya itu adalah media penyimpanan ataupun aset dompet dari aset digital kita ya, untuk menyimpan Bitcoin, Ethereum ya, dan sebagainya koin yang lain gitu ya, cryptocurrency kita yang lainnya gitu ya. Ini sangat rawan teman-teman ya, kalau teman-teman tidak segera ya melakukan step by stepnya, cara-cara yang saya rasa mungkin yang akan saya share ini mungkin bisa sedikit membantu gitu ya. Ini sangat riskan teman-teman, udah banyak kejadiannya, termasuk saya sendiri juga gitu kan. Saya pernah mengalami juga hal seperti ini gitu di tahun yang lalu nggak salah ya gitu ya. Hilang semua ya, saya beli token ITS nggak saya waktu itu ya, literatur sistem gitu ya. Saya membelinya sekitar 30 biji ya, waktu itu harganya masih murah banget teman-teman. Itu saya beli harga $2 gitu nggak salah ya Pak ya. $6 ya waktu itu saya beli 30 biji, itu langsung ludes teman-teman, ludes, nggak tersisa oleh si hacker ini gitu ya. Phishing gitu ya, dia melakukan phishing di wallet saya lalu saya hilang gitu. Nah ini ada yang lebih dahsyat lagi teman-teman ya, saudara kita, teman-teman kita, itu uang hilang dalam waktu 300 juta lebih gitu. Dalam satu malam itu habis 300 juta lebih, luar biasa teman-teman kan. Nah ini perlu diperhatikan teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin hobinya main airdrop ya gitu ya. Ini saya sekarang si scammer ya, ataupun si phishing ini, si punya dusting attack ini, dia udah masuk di bukan hanya di kripto ya, dia udah masuk di airdrop gitu. Airdrop gitu udah masuk kan. Pernah nggak teman-teman merasain gitu airdrop yang kasih koin gratis hanya dengan mengklaimnya dengan biaya 5.000 atau berapa gitu? Pernah kan teman-teman ya? Ataupun mengkonekkan wallet Trust Wallet teman-teman itu di sebuah wallet gitu, di sebuah situs gitu, yang akan memberikan koin secara cuma-cuma teman-teman. Ya mungkin kita kalau namanya airdrop kan nggak ada yang salah ya teman-teman ya, tapi kita harus berhati-hati gitu ya, harus hati-hati dan benar-benar safety gitu Trust Wallet kita, Savvyval kita, biar nggak terjadi kejadian yang seperti saudara kita ini, dan juga saya juga pernah mengalaminya. Mungkin teman-teman semua ada juga kan yang mengalaminya seperti ini gitu, dimana kita udah menyimpan aset digital kripto kita ya di Trust Wallet, tiba-tiba aset itu hilang gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya sarankan kepada teman-teman ya yang mungkin yang berkecimpung di dunia kripto, mungkin yang nggak tahu ya, harap tetap diwaspada ya. Dusting attack ini bisa aja terjadi kapanpun teman-teman ya. Apalagi sekarang mereka sudah masuk di ranah airdrop, pembagian koin gratis gitu. Nah teman-teman hati-hati teman-teman ya. Kalau saya ini, kalau untuk safety dan lebih amannya ya teman-teman ya, lebih baik teman-teman kalau bermain airdrop gitu ya, bermain airdrop ya, koin-koin gratis itu harap buat di Trust Wallet ataupun wallet tersendiri gitu. Jangan dicampur aduk oleh aset-aset yang ada gitu. Mungkin teman punya aset Bitcoin di situ kan, atau mungkin Ethereum atau mungkin Uniswap. Jadi teman-teman jangan dicampur aduk di situ. Buat khusus satu wallet tersendiri gitu. Biar dia tidak mendeteksi dari transaksi dari teman-teman gitu. Bagaimana cara dusting attack itu menyerang dari
koin apa menyerang dari Trust Walletnya teman-teman. Begini caranya ya, pertama ya gitu ya. Kita anggap contoh ya. Nah ini, misalkan teman-teman di sini punya Ethereum ya, Ethereumnya mungkin punya 3 Ethereum kita katakan begitu, Bitcoin mungkin punya 0,1 Bitcoin ya. Terus di sini nanti teman akan melihat gitu di Trust Wallet teman-teman, silakan diidentifikasi sendiri gitu ya. Akan melihat yang namanya koin yang aneh-aneh, benar nggak teman-teman merasain gitu? Di Trust Walletnya ataupun di Savivalnya itu ada koin yang aneh-aneh mungkin namanya gitu, mungkin nggak apa terdengar asing di telinga gitu ya. Koinnya apa gitu kan teman-teman, kan jadi penasaran kan, ini koin apa gitu, kok bisa muncul di sini gitu. Pernah nggak teman-teman merasain gitu kalau ini di Trust Walletnya? Nah, kalau memang udah pertama identifikasi itu dulu ya, untuk mengidentifikasi serangan dusting attack ini. Yang pertama teman-teman lihat dulu di dalam itu apakah ada koin yang aneh gitu ya, yang terasa mencurigakan. Ya silakan, jangan dilakukan apa-apa pada koin itu gitu ya. Apabila nggak mau ya walletnya dibuat baru, tetap wallet itu jangan diapa-apain koin itu gitu. Jadi biarkan koin itu berada di Trust Wallet teman-teman gitu, jangan dikirim ataupun diotak-atik gitu ya. Dia cuman itu, kalau teman-teman sampai mengirim token itu yang aneh-aneh tadi ya kemana-mana, maka efeknya yaitu semua transaksi teman-teman akan tercatat oleh si penyerang gitu ya, si dusting attack ini gitu, yang memberikan phishing ini gitu. Maka otomatis dia akan tahu, dia akan bisa mengambil dari aset kita teman-teman. Bisa jadi dia mengambil bertahap, mungkin teman-teman kaget kan, wah kok bisa hilang ini, teman-teman bilang kan, padahal kita nggak ada merasa mengirim koin kemana-mana gitu. Nah ini wajib teman-teman semua yang main cryptocurrency ya, yang pakai Trust Wallet ya, terutama yang nggak mengetahui, ini wajib diketahui gitu. Jangan sampai enggak ya, kita nggak mau ada korban berikutnya gitu ya. Nah gitu. Jadi ada koin yang aneh-aneh, untuk sementara jangan diapa-apain ya, kecuali koin-koin yang benar-benar airdropnya benar-benar benar-benar punya fundamental ya, seperti Uniswap, TKO gitu ya, Savival, apalagi yang apa itu ya, pokoknya koin-koin yang udah terdaftar di CoinMarketCap punya fundamental yang bagus, itu nggak masalah kan dikirim-kirim. Tapi kalau koin kemarin sore gitu ya, yang diklaim secara gratis, itu pun juga dengan mungkin dikonekkan ke situs mereka, lalu kita klaim dengan biaya 5.000 mungkin ya per transaksi. Nah itu harus wajib teman-teman waspada. Bukan berarti saya mengatakan bahwa memang tidak semua kan koin itu dijadikan sumber daya untuk dusting attack ataupun sebagai senjata untuk dusting attack. Tapi kita wajib waspada teman-teman ya. Kita cek dulu projectnya seperti apa gitu, yang airdrop tersebut gitu ya. Kita cek apakah dia benar-benar punya prospek yang bagus. Kita cek lagi yang smart contractnya gitu ya, smart contractnya kita cek lagi ya, smart contract dari koin tersebut atau token tersebut kita cek lagi ya, apakah benar dia memang project yang benar-benar untuk dikembangkan ya, ataupun tujuannya memang dusting attack. Nah sekarang yang pelaku dari dusting attack gitu ya, atau phishing ya, ataupun hack di Trust Wallet gitu ya, dan lain-lainnya, itu mereka sudah masuk di ranah airdrop teman-teman. Udah mulai sekarang airdrop, banyak airdrop abal-abal saya lihat gitu. Saya bukannya menuduh mereka gimana gitu, cuman di sini itu sangat riskan gitu teman-teman. 80% itu di situ dia dusting attack itu. Jadi teman-teman harap hati-hati ya, yang punya asetnya banyak di Trust Wallet, punya Ethereumnya banyak gitu ya, jangan diikutin gitu airdrop yang nggak jelas itu. Cek dulu gitu. Kalau memang teman-teman penasaran kan main airdrop, ya mungkin memang banyak bukti kan, seperti airdrop Uniswap, apalagi TKO, ada lagi SPF, itu kan udah banyak buktinya, memang terbukti, memang mereka projectnya nggak abal-abal, memang jelas airdropnya gitu ya. Nah jadi teman-teman untuk itu ya hindari main airdrop. Kalaupun tetap ingin ikut airdrop ya, karena penasaran tadi, ya udah teman-teman buat wallet baru aja gitu kan. Misalkan ini teman walletnya gitu ya, teman buat wallet terbaru aja gitu, bikin wallet baru Trust Wallet ataupun Savival gitu ya, bikin itu khusus untuk airdrop semuanya gitu. Jadi jangan dicampur-campur lagi teman-teman. Jadi untuk transaksi
ataupun untuk menyimpan aset yang benar-benar aset gitu ya, kripto gitu ya, nggak abal-abal ya, udah simpan di satu wallet. Nah, yang satu wallet lagi teman-teman siapkan untuk airdrop begitu. Nah, itu jauh lebih safety kalau menurut saya teman-teman ya, lebih safety. Dan ingat teman-teman ya, kalau ada ya mungkin di airdrop yang ada koin yang mungkin di sini nggak terdengar asing, jangan coba-coba untuk mau ngatek-atik ataupun mengirim koin itu kemana-mana. Itu bahaya teman-teman. Disitulah mulainya si dusting attack ini melakukan penyerangan gitu, dan aset Anda akan hilang semuanya gitu. Oke ya. Untuk dusting attack nanti teman-teman bisa cek ya, nanti di link deskripsi itu di Binance itu dijelaskan ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat di link deskripsi video saya ini gitu ya. Nah, yang kedua ya, itu yang pertama caranya untuk mengatasi dusting attack. Yang kedua gitu teman-teman ya, teman-teman silakan pasang yang namanya security ya gitu ya, seperti Google Auto gitu ya di Trust Walletnya gitu. Ini banyak yang kita nggak mengetahui gitu ya. Nah, caranya gimana? Ayo silakan teman-teman klik yang namanya setting ya. Nah, ini di Trust Wallet ya teman-teman, silakan pasang passcode-nya untuk keamanan berlapis gitu ya. Jadi aman aset kriptonya yang lebih aman gitu dari pelaku dusting attack ya, serangan dusting attack gitu, ataupun hack ya gitu ya, hacker gitu, phishing gitu ya. Silakan teman-teman masuk di Trust Wallet-nya gitu ya. Setelah teridentifikasi ada koin yang aneh-aneh gitu ya, aneh-aneh, ya udah jangan dilakukan apa-apa gitu sama koin itu ya. Mengirimkan koin itu kemana jangan, biarin aja dia gitu, biarin aja, nggak usah dia hati, biarin aja, kecuali kalau aset-aset yang memang jelas gitu ya, seperti Ethereum, BNB ya teman-teman, itu biasa. Kalau yang nggak jelas jangan, koin-koin yang nggak jelas, token-token yang nggak jelas ya, itu biarin aja dia di Trust Wallet, jangan dia apa-apain, jangan dicek-cek apalagi, jangan gitu ya. Jangan dikirim gitu. Kalau udah terjadi transaksi, udah silakan, bahaya teman-teman. Dia akan merekam semua aktivitas dari transaksi teman-teman gitu, dan itu dia akan mudahnya gitu ya memindahkan aset teman-teman ke mereka gitu. Ya. Nah, terus kita masuk ini untuk yang kedua, pasang keamanan berlapis ya. Klik di setting ya, ini setting, klik ini. Ya teman-teman ya, setting ini. Klik setting ini, terus masuk di security ya, yang ini ya. Klik security. Nah, baru klik passcode, klik teman-teman. Nanti teman-teman sudah masuk klik passcode, silakan masuk seperti kode-kode angka gitu ya. Nah, itu teman masukin gitu. Nah, itu jauh lebih safety lagi, lebih aman lagi teman-teman ya, walletnya gitu. Yang jelas kalau dua langkah ini dilakukan ya, saya insya Allah Trust Wallet teman-teman aman gitu. Ya. Luar biasa ya teman-teman ya. Tadi ada kasus tadi yang hilang 300 juta dalam semalam teman-teman, bahaya kan. Nah, jadi teman-teman coba silakan yang cryptocurrency, yang menyimpan walletnya di Trust Wallet, ya udah silakan disiapkan strateginya bagaimana caranya gitu ya. Kalau untuk airdrop usahakan ya buat satu wallet khusus untuk airdrop gitu. Jadi tidak akan mengganggu dari Trust Wallet ataupun wallet kripto teman-teman yang inti gitu ya. Kalaupun ada yang aneh-aneh koinnya, itu usahakan jangan diotak-atik gitu teman-teman ya, biar lebih aman ya. Semoga teman-teman bisa semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya yang bermain kripto, dan lagi korban-korban yang kehilangan aset kriptonya di Trust Wallet ya ataupun di ShapiPal itu tidak ada lagi gitu, saya harapkan gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Ya akhirnya segitu ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa disertakan di link deskripsi ya seputar ini gitu ya, seputar dusting attack. Dan untuk lebih jelasnya nanti bisa lihat di link deskripsi video saya ini tentang dusting attack ya, itu sudah dijelaskan di Binance gitu ya. Silakan teman baca-baca mungkin ya, dan semoga ini bermanfaat buat kita semua gitu ya teman-teman ya. Nah, akhirnya saya ucapkan, sebelum saya tutup ya gitu ya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru dari channel Bang Kofil. Semoga beruntung ya teman dan bermanfaat buat teman-teman semuanya gitu. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Markisan, mari kita santai.